Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Maldida Sonia. Saya dari PKK 4 semester 4. Nah, di sini saya akan kembali membahas mengenai hasil jawaban saya mengenai hasil UTS. Nah, yaitu membahas tentang sejarah gereja Katolik di Indonesia maupun di Nusantara. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sejarah gereja Katolik di Indonesia. Nah, masuknya Katolik ke Nusantara. Gereja Katolik masuk pada abad ke-16 bersamaan dengan ekspansi Portugis misionaris awal berasal dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit. Nah, yang kedua, zaman POC. Nah, perkembangan Katolik terhambat karena POC mendukung Protestan. Namun setelah POC bubar, mulai dari ada toleransi terhadap Katolik. Nah, yang ketiga, Hindia Belanda. Tahun 1807 dibentuk Vikariat Apostolik Batavia. Misionaris seperti SJ, OFM, dan MSC berperan dalam pendidikan dan sosial. Nah, yang keempat, masa kemerdekaan. Setelah tahun 1945, Gereja Katolik berkembang pesat. Tahun 1960, hierarki Gereja Katolik Indonesia diresmikan oleh Paus Yohanes. Nah, yang kelima, zaman modern. Gereja Katolik aktif dalam pendidikan, sosial, dialog antar agama, dan membangun perdamaian di tengah masyarakat menjamuk. Nah, di sini saya akan membahas yang kedua. Jelaskan masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad ke-16 sampai ke-17. Nah, agama Katolik masuk ke Indonesia pada abad ke-16 melalui bangsa Portugis yang datang untuk berdagang rempah-rempah dan menyebarkan agama. Misi Katolik pertama berkembang di Maluku antara tahun 1546 sampai 1547. Nah, oleh Santo Franciscus Xaverius. Nah, ia mewartakan Injil di Ambon, Frentante, dan Marotai. Tangan besar dari POC Belanda yang mendukung Protestan, Gereja Katolik banyak dihancurkan, imam diusir, dan umat dipaksa pindah agama. Meskipun demikian, Katolik tetap bertahan di wilayah. Nah, lanjut yang ketiga, jelaskan pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Nah, yang pertama, Portugis. Portugis mulai menyebarkan Katolik sejak abad ke-15, sering ekspansi perdagangan. Nah, tahun 1511, mereka menaklukkan Malaka dan mulai menyebarkan Katolik di Nusantara. Nah, misionaris dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit ikut menyebarkan ajaran Katolik. Lanjut yang wilayah yang dipengaruhi. Maluku, Ternate, Ambon, Timor, Flores, dan Solor. Tokoh penting Santo Franciscus Xaverius tahun 1546 sampai 1547 yang mewartakan Injil di Maluku. Dampak banyak penduduk dibaptis, muncul gereja-gereja Katolik. Tapi kemudian ditekan oleh Belanda POC yang mendukung Protestan. Nah, yang kedua, Spanyol. Spanyol juga menyebarkan Katolik lewat kolonialisasi setelah perjanjian Tordesillas tahun 1494.
Nah, pengaruh lebih besar di Filipina dibanding di Nusantara. Di Indonesia, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, tetapi kalah pengaruh dari Portugis dan Belanda. Nah, kita masuk yang keempat. Jelaskan misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Nah, yang pertama, awal misi Katolik. Misi Katolik pertama kali masuk lewat bangsa Portugis abad ke-16. Setelah Belanda dan VOC menguasai Nusantara, penyebaran Katolik mengalami kemunduran. Yang kedua, pengaruh VOC. Pada tahun 1602 sampai 1799, VOC menekankan penyebaran Katolik karena mendukung agama Protestan. Imam Katolik dilarang berkarya terbuka dan gereja-gereja Katolik diubah jadi Protestan. Nah, yang ketiga, pemulihan misi Katolik setelah tahun 1800. Setelah VOC bubar, Belanda menjadi lebih toleran terhadap Katolik. Tahun 1807, Raja Lalsis Napoleon mengizinkan kembali misi Katolik. Tahun 1846 dibentuk Prefektur Apostolik Vatikan. Nah, lanjut yang keempat, peran tarekat misionaris. Yesuit aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. SFD fokus di masa Tenggara dan Kalimantan. CM Lazarisit pendidikan dan pastoral. MSC aktif di Papua dan Maluku. Ya, yang kelima, kontribusi misi Katolik. Pendidikan, mendirikan sekolah Katolik, kesehatan, rumah sakit dan klinik. Pemberdayaan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang keenam, tantangan. Tekanan dari VOC dan dominasi Protestan, interaksi dan tantangan dari agama lokal, terutama Islam. Nah, masuk yang kelima, jelaskan sejarah gereja abad ke-7. Kekristenan di Bijaitum menghadapi tantangan teologis dan ekspansi Islam. Muncul kontroversi monoteisme. Yesus hanya punya satu kehendak, yang akhirnya ditolak dalam Konsili Lateran. 6. Penyebaran Islam berdampak besar. Banyak wilayah Kristen seperti Yerusalem dan Alexandrian jatuh ke tantangan Muslim. Gereja Barat makin berkembang di bawah Paus. Sumatera, Gereja Timur menghadapi tekanan dari Islam. Di Afrika dan Timur Tengah, komunitas Kristen tetap bertahan meski di bawah pemerintah Muslim. Yang B, jelaskan sejarah gereja di Nusantara. Belum ada bukti kuat komunitas Kristen lokal, tapi ada kontak dengan pedagang dan misionaris Kristen dari Peria dan India. Gereja Nestorian dari Persia kemungkinan menyebarkan ajaran luas yang menunjukkan pengaruh Kristen. Katolik perdagangan dengan Cina juga memungkinkan pengaruh Kristen masuk ke Nusantara. Gereja di Nusantara baru terlihat jelas secara abad ke-14. Sekian dari hasil pemaparan saya. Terima kasih.